hal penting juga yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan informasinya. Sangat penting ya, yang namanya sebuah sistem itu outputnya adalah informasi. Jadi ada inputnya diproses ya, data-data tadi misalnya data buku, data peminjam, data pengembalian, sehingga nanti diproses oleh sebuah sistem akan menghasilkan sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas perkuliahan pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Materi kita pada hari ini yaitu Analisis Kebutuhan Sistem. Adapun tujuan pembelajaran, mampu memahami analisis kebutuhan sistem itu apa, kemudian mampu memahami tujuan dari analisis kebutuhan sistem, selanjutnya mampu menentukan analisis kebutuhan apa saja untuk studi kasus tertentu. Nah, sebelum kita bahas tentang analisis kebutuhan sistem, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kenapa sih sistem itu harus kita kembangkan. Salah satunya adalah karena sistem yang lama itu terdapat permasalahan. Lalu kemudian kita ingin mengembangkan sebuah sistem yang baru. Nah, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, kita tidak luput dari ada tahapan-tahapan saat kita mengembangkan sebuah sistem. Yang pertama, kita adanya planning. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis. Nah, tahapan analisis yaitu mengidentifikasi nanti apa saja yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem yang baru, untuk menggantikan sistem yang lama. Namun, kita harus menekankan kebutuhan apa saja sih yang perlu kita ketahui. Nah, jadi analisis kebutuhan itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, kemudian model, spesifikasi tentang perangkat lunak yang ingin kita kembangkan yang diinginkan oleh klien atau pengguna. Nah, kedua belah pihak antara klien dan pembuat perangkat lunak itu harus terlibat aktif dalam tahapan analisis kebutuhan sistem ini. Informasi yang diperoleh dari klien atau penggunanya itu, nah inilah yang akan menjadi acuan untuk kita dalam melakukan desain perangkat lunak. Nah, sehingga tujuan dari tahapan analisis kebutuhan ini adalah untuk memahami dengan sesungguhnya kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh pengguna itu pada sistem yang baru, dan kita akan mengembangkan sebuah sistem yang memadai untuk kebutuhan sistem tersebut, sehingga kita mampu memutuskan bahwa pengembangan sistem ini baru atau tidak, ya, baru kita kembangkan atau tidak, ya. Itu nanti akan terdapat sebuah keputusan ini layak untuk dikembangkan atau memang belum layak untuk dikembangkan dari hasil analisis kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya fase analisis ini, selain itu tadi harus memahami ya dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem yang baru yang ingin diharapkan itu, yang ingin dikembangkan, sehingga pengembangan sistem itu mampu mewadahi kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna, sehingga pengembangan sistem ini layak untuk kita kembangkan. Nah, ada dua kategori ya, atau dua komponen dalam kebutuhan sistem. Yang pertama dikategorikan kebutuhan fungsional ya.
Dan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Apa itu kebutuhan fungsional? Ya, jadi kita mengidentifikasi kebutuhan sistem itu ada 2 jenis tadi atau 2 kategori. Ada kebutuhan fungsional, ada non-fungsional. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional? Yaitu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti akan dilakukan oleh sistem. Ya, proses-prosesnya akan seperti apa? Contoh misalnya, sistem informasi perpustakaan. Nah, nanti akan kita identifikasi kebutuhan fungsionalnya apa saja. Nah, yang kedua, kategori yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Yaitu kebutuhan seperti apa? Kebutuhan pendukung yang dimiliki oleh sistem. Misalnya, kebutuhan operasional, kebutuhan keamanannya, kebutuhan informasi, kinerjanya nanti mau seperti apa, beserta usernya nanti mau gimana, dan tampilan interface-nya nanti akan seperti apa. Nah, kita bahas tentang kebutuhan fungsional. Contohnya, seperti apa sih? Jadi, klien itu ingin gitu ya. Kalau ingin membuat sistem informasi perpustakaan, kliennya itu ingin seperti apa? Butuhnya seperti apa? Jadi sistem yang akan dikembangkan itu nanti maunya gimana? Nah, kita harus identifikasi. Seperti apa kebutuhan fungsional? Misal, yang pertama, sistem itu harus mampu menguploadkan data buku. Nah, itu sebuah prioritas, harus ada. Kan namanya sistem informasi perpustakaan. Tentunya, ya harus bisa. Sistem itu harus bisa atau harus mampu menginputkan data buku. Yang kedua, sistem harus mampu menginputkan data anggota atau peminjam. Ya namanya peminjaman ya. Perpustakaan itu kan ada yang pinjam. Bukunya ada yang pinjam. Berarti sistemnya harus bisa menginputkan data peminjam atau data anggota. Nah, itu harus ada. Kemudian sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Nah, itu kan fungsional ya, proses-proses yang harus ada di dalam sebuah sistem perpustakaan. Kemudian apalagi sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian buku, karena buku kalau sudah dipinjam harus dikembalikan. Nah, itu harus ada di dalam sebuah sistem perpustakaan. Itu contoh sistem analisis kebutuhan fungsional. Nah, tadi sudah saya contohkan seperti apa. Misalnya sistem mampu menginputkan data buku. Jadi penggunanya itu bisa memasukkan tentang data-data buku yang meliputi apa saja, misalnya kode buku, judul buku, pengarang, penerbit ya. Nah, itu identifikasinya. Kemudian pengguna juga bisa menghitung berapa sih jumlah buku secara keseluruhan. Dan juga bisa per kategori misalnya ya, bukunya. Nah, jadi penggunanya itu inginnya seperti itu. Nah, ini masuk pada analisis kebutuhan fungsional. Nah, tadi ya, sistem harus bisa inputkan data buku, kemudian bisa inputkan data pengguna atau data peminjam ya. Kemudian data anggota. Apa saja kalau data anggota? Misalnya ada memasukkan data apa? Nama ya, nomor anggota, alamat, nomor telepon. Nah, penting ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi data-data itu juga harus juga disesuaikan apa data yang seperti apa yang diinginkan oleh penggunanya nanti. Kemudian pengguna juga dapat mencetak kartu anggota. Nah, ini kan analisis kebutuhan fungsional. Jadi klien kita pengen, karena dia pengen buat sistem informasi perpustakaan, dia pengen dong pengguna itu bisa cetak kartu anggotanya. Di sistemnya itu nanti pengguna itu bisa cetak kartu anggota. Ketika dia pinjam, dia bisa serahkan kartu anggotanya atau kartu peminjamannya itu kepada adminnya. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya yang fungsional, transaksi misalnya di perpustakaan itu kan ada transaksi peminjaman buku. Nah, ini gimana sih? Berarti sistemnya itu dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam oleh peminjam.
kemudian sistem itu dapat menampilkan tanggal secara otomatis ya di dalam sebuah sistemnya itu di perpustakaan. Jadi akan ketahuan kapan dia harus mengembalikan, itu akan nampil secara otomatis. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang disebut dengan kebutuhan fungsional ya. Kemudian apalagi sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam itu sudah dikembalikan apa belum. Sistem juga sudah dapat menampilkan data peminjam yang paling sering minjam buku juga bisa ditampilkan secara otomatis. Nah, ini klien kita inginnya seperti itu misalnya. Ya, itu kita dapatkan, kita gali informasi itu saat dalam tahapan analisis kebutuhan. Selanjutnya tadi misalnya sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian ya. Tadi sudah minjem, berarti sistem perpustakaannya nanti, klien itu pengennya sistem itu dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Kemudian transaksi menampilkan denda apabila itu terdapat denda misalnya. Itu secara otomatis sudah tampil gitu ya. Kemudian pengguna juga dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Berapa sih buku yang dia pinjam ya. Kemudian sistem juga dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang hilang misalnya. Bukunya kok nggak dikembalikan gitu ya. Nah, bukunya kan kenapa sih tidak dikembalikan, itu bisa ditampilkan ya di sistemnya. Kemudian pengguna dapat menampilkan data peminjam yang belum dikembalikan tadi ya. Jadi akan ketahuan dari tanggal dia minjam, tanggal pengembalian kok sampai sekarang misalnya belum dikembalikan. Nah, ini kan sudah ada informasi ya di dalam sistemnya. Klien kita pengennya seperti itu, inginnya seperti itu misalnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom,
laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.